WhatsApp. Ya. WhatsApp, benar. Bisa diceritakan ke kami apa yang saksi komunikasikan dengan terdakwa di tanggal 15 Februari sampai 17 Februari? Sesuai yang diurai di BAP. Sesuai dengan di BAP? Ya. Betul ya? Betul. Jadi saksi sudah pernah di BAP sebelumnya sebagai saksi. Betul. Di berkasnya Sudah. atas nama terdakwa. Di situ Ya. benar semua? Saksi didampingi Benar. penasihat hukum? Benar. Saksi didampingi penasihat hukum Ya, pada saat itu? didampingi penasihat hukum. Tidak ada paksaan? Tidak ada paksaan. Ditandatangani setiap Ditandatangani, berkas? dicap dan sebagainya. Dicap. Di sini ada percakapan yang didapat dari terdakwa, dari device-nya terdakwa. Di sini, apakah benar saksi menuliskan pesan, Mas, aku kalau transfer sekarang 1,5 juta, bisa nggak diaturin 1,2 untuk cash dan 300 untuk nyobain agro? Besok uang bensin aku yang tambahin. Apakah benar? Benar. Sesuai BAP. Bisa dijelaskan apakah itu cash, apakah itu agro? Kas mungkin salah satu, aku mungkin silakan. Bisa dijelaskan kapan saksi mengirim uang kepada terdakwa? Tanggal pastinya sekitar tanggal itu. Tanggal pastinya sekitar tanggal itu. Di sini ada screenshot menjelaskan di tanggal 16 Februari 2025, betul? Betul. Betul ya, jadi tidak salah ya. Tujuannya untuk apa saksi mengirim minta dicarikan cash dan agro? Ya tentu saja dipakai. Untuk dipakai. Ada izin saksi? Izin? Izin untuk menggunakan? Oh tidak. Tidak ada. Pada saat saksi diamankan ya, saya berbicara bahasanya diamankan. Di mana diamankan, masih ingat? Di Bandung. Di Bandung tanggal berapa? Tanggal 18 Februari. Ada barang bukti pada diri saksi? Saat penangkapan tidak ada. Tidak ada. Ada ditemukan barang bukti pada selain diri saksi? Selain di badan, ada nggak di tempat lain? Saya jelaskan sedikit bahwa ketika saya ditangkap tidak ada. Tidak ada. Dan saya kemudian saya dibawa ke tempat atau rumah di mana saya tinggal, bukan rumah saya ya. Rumah di mana saya tinggal yaitu di perkebunan keluarga di Mamayang. Nah, di sana pemilik rumahnya tidak ada di tempat, tapi penggeledahan tetap dilangsungkan. Tuh. Nah, ditemukan barang bukti sama. Ini bahasa ditemukan nih. Yang menemukan saksi yang mengarahkan atau ditemukan oleh tim yang mengamankan pada saat itu? Jadi gini, karena tidak ada pemilik dan tidak ada pemilik rumahnya, saya memohon untuk tim menghubungi pemilik rumahnya. So, ya. Kemudian saya cuma mengarahkan kamar di mana saya tinggal. Penggeledahan dilangsungkan oleh. Di kamar di mana saksi tinggal ada ditemukan barang bukti? Ada. Apa? Sabu. Sabu. Dari mana sabu itu saksi dapatkan? Dari saudara Andes Denny. Kapan? Tanggal 15 Februari. Oke, jadi betul itu ya? Betul. Betul semua ya. Pada saat dilakukan penangkapan oleh terdakwa, saksi tahu nggak ada barang bukti di terdakwa? Tidak, saya tidak melihat. Tidak melihat. Dan untuk barang ganja itu pun saya tidak melihat dan tidak dalam penguasaan saya baru melihatnya ketika di penyidikan di Polres Jakarta. Tapi benar ya, benar. Tidak, ini saksi sudah pesan cash dan agro. Benar. Ada percakapan sebelumnya, terdakwa sempat bingung nggak sih apa itu cash, apa itu agro? Atau memang sama-sama sudah paham agro itu tumbuhan? Karena dulu, jadi ketika saudara terdakwa ini masih aktif bekerja bersama saya, itu memang bahasa seperti itu memang kami lakukan dalam berkomunikasi kalau berkaitan dengan pemesanan. Gitu. Tapi karena saya sudah lama tidak bertemu terdakwa dan baru bertemu lagi di saat itu, di mana saat itu saya perlu tenaga terdakwa memang dalam beberapa bulan sekitar itu untuk pekerjaan karena kami memang butuh menambah tenaga pekerjaan itu. Sehingga saya berhubungan lagi dengan terdakwa. Jadi baru sekali itu lagi. Baru sekali. Sudah sempat digunakan sabunya? Sempat sedikit. Sempat sedikit?
pada saat dilakukan pengamanan terhadap saksi, ada dilakukan tes urin Ya, lakukan tersebut. positif, negatif, Untuk gajah negatif, untuk gajah negatif, sabu. sabu positif. Ya. Baik, terdakwa, saksi, mohon maaf. Saat terdakwa membawa barang ke Orion dan diserahkan Oh iya, betul. Oria, mohon maaf ya, Oria. Itu rentang waktunya Oria ke Bandung berapa lama ya? Sampai ketemuan di Bandung. 2 hari. Jadi tepatnya saya pentas di Oria Hotel hari Sabtu, saya pentas di Kuningan di mana saya tinggal di Manhattan, Hotel Manhattan hari Minggu, hari Senin saya kembali ke Bandung, hari Selasa saya ditangkap. Jadi tepatnya kalau mau diruntut secara tanggal 15 saya pentas di Oria di mana pesanan sabu itu saya gunakan. Tanggal 16 saya pentas di Kuningan, saya tidak menggunakan apa-apa itu, dan hari Senin saya kembali ke Bandung dan hari Selasa saya ditangkap. Perlu saya tegaskan sedikit bahwa saya tidak pernah menggunakan narkotika semenjak menjadi pengguna aktif pun saya tidak pernah menggunakan narkotika untuk bekerja karena saya tidak percaya hasil kerja yang baik bisa datang dari otak yang terdistorsi, sehingga saya menggunakannya hanya untuk relaksasi. Saya menggunakan sabu tersebut hari Sabtu ketika setelah pentas selesai. Jadi untuk relaksasi. Saya tidak pernah menggunakannya untuk kerja secara profesional karena itu akan mengganggu reputasi saya, dan karena reputasi saya sebagai komisi profesional adalah satu-satunya pekerjaan yang saya tahu dan saya tidak mau itu terganggu, dan juga bahwa saya juga nggak percaya bahwa hasil kerja yang baik bisa datang dari otak yang terdistorsi, sehingga saya nggak pernah menggunakan untuk bekerja. Baik. Jadi saat diserahkan di Oreo kemudian dipakai jumlahnya berapa, kemudian sisa di Bandung jumlahnya berapa? Saya pakai sedikit sekali karena memang waktu itu saya harus menghemat tenaga juga, harus beristirahat karena rangkaian yang cukup panjang. Jumat sebelumnya juga tanggal 14 saya baru datang di Bandung, tanggal 15 saya pentas di Jakarta di Oria, tanggal 16 saya pentas di Jakarta juga di Kuningan, sehingga saya menggunakannya tuh mungkin sekitar 0,2 dari jumlah satu. Dari jumlah 1 gram dipakai 0,2, Ya. sisa di Bandung berarti ditemukan sekitar 0,8. Iya, Begitu kan betul. berarti. Satu lagi. Jadi kalau tadi saudara saksi menyampaikan bahwa saudara saksi tidak percaya terkait dengan pemakaian narkotika bisa menghasilkan hasil kerja yang baik. Artinya tidak dipakai pada satu kerja ya, dipakai pada saat relaksasi. Ya. Gitu ya? Ya. Baik. Terima kasih. Cukup. Ini terkait dengan terdakwa ini kan? Terdakwa sebagai di sini terdakwanya adres, di saksi ada lagi yang mau ditanya ya? Terkait dengan terdakwa saksi. Keberatan nggak keterangannya tadi? Tidak ada yang keberatan. Oke, nah sekarang tadi kita sudah dengar ya keterangannya saksi. Nah sekarang kita melangkah ke pemeriksaan terdakwa. Ya, Andres masih ada yang ditambahkan? Pak Faris masih ada yang ditambahkan? Fungsinya sebagai terdakwa. Ada yang ditanya lagi? Ya, sebagai terdakwa. Sebagai terdakwa. Ada yang ditanya? Oh ya. Terima kasih Majelis. Saudara terdakwa, ini kan saudara kabarnya sudah berapa kali berproses hukum ya terkait dengan persoalan penggunaan. Ya. Ini ada dokumen mengenai saudara pernah mengajukan atau pernah ikut serta dalam program rehabilitasi. Betul. Coba saudara bisa terangkan saudara terdakwa kapan dan di mana dan bagaimana
bisa Ya. saudara lihat? Izin, Majelis. Harus saya secara jujur menyampaikan ke sidang majelis yang saya hormati bahwa isu sebagai pengguna narkotika adalah memang sudah menjadi kelemahan saya sejak saya muda. Tapi bukan saya tidak berusaha untuk sembuh, ya, bukan tidak saya berusaha untuk meninggalkan kebiasaan buruk tersebut. Hal itu sudah saya lakukan berkali-kali. Gitu. Namun sekali lagi itu adalah kelemahan saya. Tahun 2018, ketika dalam kasus ketiga oleh Polres Jakarta Utara, saya diarahkan melalui BNN untuk mengikuti program rehabilitasi di BNN Lido 3 bulan. Dan dengan vonis hukum 1 tahun saya menyelesaikannya di RSKO, Rumah Sakit Keterangan dan Obat di Cibubur. Terus terang saya harus akui itu adalah program yang luar biasa. Semenjak saya ikut rehabilitasi, boleh dikatakan saya tidak lagi menjadi pengguna aktif sama sekali. Tapi seperti saya bilang, saya manusia biasa. Sesekali saya tergelincir, gitu. Sesekali. Jadi memang karena saya tidak mengkonsumsi alkohol, saya tidak punya bahan untuk relaksasi yang lain, dan memang terus terang aja kalau saya harus mengakui dari muda kenapa saya menggunakan narkoba, memang karena saya suka menggunakan narkoba. Tapi saya tidak pernah menggunakannya untuk bekerja, seperti saya bilang tadi itu. Karena saya punya keyakinan dan saya percaya, karena bukan saya nggak pernah mencoba menggunakan narkoba untuk berkarya dan hasilnya hancur lebur gitu ya. Jadi saya nggak percaya. Jadi ya, program rehabilitasi sangat membantu dan menolong saya. Boleh dikatakan saya terbebas. Waktu saya selesai rehabilitasi, memang saya disampaikan oleh pihak anti rehabilitasi Halmahera RSKO, dokter saya, Dr. Herni, dan konselor saya, Rizky Ferdi. Mereka bilang sama saya bahwa Mas, jangan pernah berharap Mas tidak akan relapse atau akan tersandung lagi. Itu pasti akan terjadi dan wajar di penggunaan narkoba. Namun, mereka bilang, percayalah, yakinlah bahwa Mas bisa mengendalikan. Terus terang, saya harus menyampaikan juga bahwa saya menggunakan narkoba setelah rehabilitasi itu lebih kepada ketika saya mendapat tekanan-tekanan psikologis. Seperti kita tahu semua, semenjak sosial media populer, justifikasi masyarakat yang tidak terkendali sangat amat mengganggu pemikiran saya ketika saya bekerja, ketika saya berkarya, membuat saya tidak nyaman. Jadi sesekali saya tergelincir. Gitu. Kebetulan di saat yang ini tergelincir dan tertangkap. Demikian. Ya, ini lebih pada. Jadi saudara memang sudah ya baru 1 kali. Memang ada posisi di mana kemungkinan untuk tergelincir lagi ada, kata dokter juga begitu ya. Nanti kami coba tanya dokter ya. Yang kedua, apakah saudara berposisi terdakwa ini, saudara rasanya bagaimana? Apakah mengulang lagi atau tidak? Sebetulnya saya tidak berharap ini terjadi, gitu loh. Tentu saja gitu. Tapi ya, saya selalu percaya bahwa kehendak Allah, kehendak Tuhan itu kalau saya menerima ujian cobaan hidup seperti ini adalah bukan perkara narkobanya, tapi memang kehendak Tuhan untuk memperbaiki saya, hidup saya. Jadi saudara mengaku bersalah. Jelas saya mengaku bersalah. Dan ini memang saya bertanggung jawab. Apakah saudara mau minta maaf kepada keluarga, kepada Ya, majelis? saya berterima kasih. Saya berterima kasih. Tadinya saya mau menyampaikan ini di pledoi. Namun oke, kalau memang sekarang saya bisa menyampaikannya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak. Sejak Polres Jakarta Selatan, Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, penasihat hukum saya, dan tentunya Majelis Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang saya hormati. Saya merasa amat terbantu. Saya merasa amat terbantu dengan proses hukum yang sedang berjalan. Saya hanya berharap apapun final dari keputusan persidangan nanti akan memberikan saya kesempatan lagi dan peluang bagi saya untuk lebih memperbaiki diri, punya waktu introspeksi dan memohon kepada Tuhan. Karena usia saya sudah 66 tahun, saya tidak ingin lagi keributan selebritas menyertai kehidupan saya. Saya sudah niat untuk selepas masalah ini saya akan lepas dari hidup dalam lingkup selebritas yang kacau balau. Menurut saya ya ribet banget. Saya hanya akan fokus pada anugerah Tuhan pada saya, bermusik. Saya akan terus bermusik saat Allah berkehendak begitu, dan itu yang akan saya lakukan. Saya ingin hidup lebih damai, bahagia,
di tengah-tengah keluarga yang mencintai saya. Terima kasih. Jadi saudara berharap ada rehabilitasi ulang. Kira-kira Apapun itu saya serahkan. Saya percaya, sebagai Muslim saya percaya pada Tuhan, sebagai warga negara Indonesia saya percaya pada hukum di negara ini memang hukum yang dilegalisir untuk hidup sosial masyarakat yang baik. Dan sebagai terdakwa pada kasus ini, saya percaya pada proses hukum yang berjalan. Saya percaya penuh dan menyerahkan semua keputusan kepada Majelis Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang saya hormati. Saya berterima kasih pada keluarga saya, sahabat-sahabat saya, teman-teman saya yang mendukung dan senantiasa percaya. Ini kita masih pembuktian Ya, ini. ya, betul. Nanti itu permohonannya pas Ya, pembelaan. Ini betul. kita masih menggali apakah Ya, Bapak betul. terbukti atau nggak terbukti. Ya, betul. Kalau ini mau udah pasrah namanya. Ya, apa Ya. majelis? Coba ditanya lagi. Sudah majelis. Ini kalau gini seakan-akan dia udah ngaku aku ini loh. Nggak ada. Majelis faktanya demikian kan? Tidak ada lagi. Gitu ya. Tidak ada lagi nanti pembelaan. Enggak apa-apa, nanti kita minta permohonan rehabilitasi majelis. Gitu. Gitu. Ya. Ya. Ini kita masih pembuktian. Bapak terbukti apa enggak? Ini Bapak udah benderaan loh, bendera putih. Iya. Kan Saya kita lebih penting majelis supaya nggak mau lagi-lagi kemudian mudah-mudahan ada rehab dari putusan. Malah kita pengen dengar suaranya nyanyi Barcelona kalau gitu. Cukup majelis. Soalnya ada teman saya kan hafal lagunya Barcelona. Saya cari di YouTube yang mana lagu Barcelona itu. Kalau yang saya tahu yang Sakura, Nada Kasih, ada cinta itu Nada Kasih. cinta. Oh, Sakura. Masih ada lagunya. Ya. Dua kali. Yang pertama di Polsek Taman Puri, Polsek Metro Garden Baru. Yang kedua di Polsek tepatnya tahun 2007-2008 yang Polsek, 2015-2016 yang Polsek. Dan saat itu memang saya masih pengguna itu biasa. Cukup ya. Ya. Ini tadi udah ada. Pak, umur udah 50 ya? 66. Ya, untuk apa sih? Kita makan yang sehat-sehat aja, 4 sehat, 5 sempurna, buah-buahan, sayur-sayuran sakit juga. Apalagi ini memasukkan racun, ya, memasukkan racun ke dalam badan. Itu apa coba? Ya, saya sering sampaikan di persidangan. Udah punya cucu? Belum Punya cucu. Anak ada? Ada. Anak ada. Nah, kalau Bapak umur segini, kira-kira Bapak kalau nasehatin anak, ketika anak bandel, coba-coba pakai ini, nasihat Bapak apa? Kebetulan anak-anak saya nggak ada yang bandel ya, Bu, ya. Iya, bandel lagi gitu kan? Bandel-bandel kayak mana lah mau kita contohkan ya. Nah, Bapak nasihatnya apa ke anak itu? Sejauh yang saya tahu, saya adalah ayah yang baik ya. Artinya makanya saya tidak pernah. Ya, merasa orang tuh selalu merasa baik. Yang menilai kita Bukan. tuh orang luar. Bukan gitu. Nah, pertanyaan saya simpel gini. Ketika anak Bapak, kita langsung aja memakai sabu, kira-kira bahasa Bapak untuk nasihatin dia apa? Ya, kebetulan karena anak saya nggak ada yang menggunakan narkoba, saya nggak pernah. Nah, contohnya seandainya seumpama, karena kemungkinan itu selalu ada. Ya, dulu saya ingat kalau misalnya tetangga saya kebetulan ada anaknya laki-laki 3 merokok. Bapaknya itu perokok sebenarnya, tapi dia berhenti merokok hanya supaya anaknya tidak melihat bapaknya merokok. Alasan dia apa? Saya kalau merokok nanti saya larang anak saya merokok, nanti dia bilang lah bapak aja merokok, melarang orang kita. Ya. Ya, nah kalau suatu saat anak bapak pakai sabu, terus bapak menasihatinya sebagai orang tua yang baik apa? Ya, saya akan ceritakan bahwa saya pernah mengalami kehancuran hidup karena narkotika. Kasih contoh yang Ya, bagus betul. lah. Ya, betul. Bapak kenapa eksepsi dari bawah? Nggak ada kesempatan bicara yang penonton. Ah, nggak boleh ya, nggak boleh angkat tangan, mau interupsi nggak boleh. Oke, Bu ya. Ya, Oke. ya boleh boleh. Duduk aja, nggak apa-apa. Duduk aja, tapi nggak boleh bicara ya. Nggak apa-apa. Oke, itu ya.
Iya. Nah, Terima kasih. mau nasihatin anak, mau nasihatin cucu, mau nasihatin ponakan, mau nasihatin teman lah. Contohnya begini gimana? Ya. Jadi role model orang tua yang bagus lah. Insya Allah. Ya, kalaupun kita nggak ada orang 100%, minimal 80% lah. Ya. Ya, apalagi ini kan kerjaan anak muda, Bapak udah 60 sekian. Kalau misalnya masih muda-muda seperti yang sana, yang sini mah enggak. Yang sana 3, 4 ya. Yang ini 2 gondrong ke sini enggak. Itu kan masih muda-muda, tenaganya masih banyak. Nah, kalau kita Bapak umur udah 60, tenaga sudah enggak ada, harus didoping-doping, Bapak malah rontok badannya. Ya, saya sebagai yang mengidolakan juga karena lagunya Sakura itu, ya kan kecewa juga sama Bapak kalau kayak gitu terus. Ya, penggemar Barcelona yang tadi kan. Bapak, abang klub bola lagunya? Oh, bukan klub bola Barcelona. Nah, Barcelona, lagu Barcelona. Kecewa juga kita. Karena kadang kita mengidolakan orang itu, kita pengen kayak idola kita. Tapi karena abang ini mengidolakan Bapak karena lagu Barcelona, jangan pula ikut-ikutan juga dengan narkotika. Jangan dicoba, itu nggak bagus buat kesehatan. Ya, oke ya Pak ya. Ya, jangan lagi kasih terus tawarin gara-gara kau juga ini. Ya, kau simpan bommu itu di dalam dashboard mobil, kelihatan sama dia. Udah tahu dia pernah menggunakan sama orang merokok, begitu cuma orang asap rokok, pengen lagi dia merokok kan? Kau taruh bommu, udah tahu dia pengguna. Begitu lihat bom langsung terpancing nafsunya. Ya kan? Nah, jangan lagi kau taruh di dalam mobil ya. Jangan-jangan kau juga yang sengaja. Jangan lagi ulang-ulang Pak ya. Udah kalau orang Manado bilang so tua kan sayang. Ya. Ya. Ya, saya berharap ya di sini memang saya juga nggak mau agar saya tidak menerima tekanan psikologis. Saya ingin hidup yang damai bahagia. Oke, mudah-mudahan saya pegang kata-kata Bapak. Jangan lagi saya lihat Bapak di TV ya. Baik, kemudian. Oke, kalau berkarya nggak apa-apa. Tersangkutnya masalah ini jangan lagi saya lihat Bapak di TV. Cukup ya. Ada saksi yang mau diajukan? Ada cat. Ada cat. Nah, ada cat udah mana? Mau diajukan? Ya udah, minggu depan ya. Jangan banyak-banyak. Berapa orang? Berapa orang yang mau diajukan? Untuk ahli 2 atau ada cas 2? Ahli 2, Cas 2. ada cas 2. Kalau gitu ada casnya, ahlinya belakangan. Yang ada casnya dulu, ahlinya sidang berikutnya. Ya. Nahan Pak. Sidang ditunda ke tanggal 3 Juli. Ya, letakkan aja di bawah. Ya. Baik. Tanggal 3 Juli, agendanya saksi mendengarkan dari Saudara Faris. Ada Bapak, ada cat juga? Ada cat juga, ada enggak? Dengarkan ada? Enggak ada? Ada? Ada. Oke, di bawah